Halo sahabat Airman, selamat datang kembali di podcast yang membahas berbagai hal menarik seputar dunia kedirgantaraan, pertahanan udara, dan peran strategis TNI Angkatan Udara dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya, Serdawara Nadia Eka Putri, akan menemani Anda di episode kali ini. Kita akan berbincang-bincang dengan seorang prajurit yang menjalani dua peran sekaligus, sebagai penjaga kedaulatan dan sebagai petarung di atas matras kickboxing. Selamat datang Letda Suswara Andi Jerni, SIKOM. Apa kabar, Let? Kabar baik, Mbak Nadia. Iya, Let, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk datang ke studio Airman TV dan berbincang-bincang langsung. Mungkin bisa sharing-sharing bagaimana perjalanannya suka duka bisa sampai ada di sini dan bisa sampai diterima menjadi seorang prajurit TNI Angkatan Udara. Sebelumnya mungkin boleh perkenalan dulu, Let. Oke, semuanya halo, perkenalkan saya Letda Suswara Andi Mesyara Jerni Maswara SIKOM ya nama lengkapnya. Saya biasanya dipanggilnya Letda Sus Andi Jerni. Oke, jadi profesi saya selain sekarang menjadi prajurit wara, saya sekarang juga adalah atlet kickboxing. Nah, terus saya juga sebelumnya atlet karate, seperti itu Mbak. Iya, Let. Kan sekarang sebagai prajurit, tentu tugas utamanya sekarang adalah sebagai prajurit TNI Angkatan Udara. Namun tetap menjalani peran sebagai atlet. Nah, bagaimana itu, Let? Mungkin dari kepadatan kegiatan ini, itu mungkin bisa sharing bagaimana cara membagi waktunya namun tetap bisa profesional dalam melaksanakan pekerjaan. Oke, jadi pertama-tama ya sebelum mungkin saya bisa ceritain dulu ininya ya, pertama kali saya bisa ada di sini perjalanannya. Oke, jadi berawal dari saya ikut pertandingan kickboxing di SEA Games. Itu tahun berapa, Let? Itu tahun 2025 kemarin. 25 kemarin. Ya. Jadi saya bisa diterima sebagai tentara itu karena penghargaan dari Presiden Bapak Prabowo Subianto. Luar biasa ya. Alhamdulillah dengan kemudahan yang diberikan oleh Bapak Prabowo, kami sebagai atlet bisa masuk sebagai prajurit tentara ini tanpa tes. Itu rezekinya ya, mungkin tanpa tes tapi ada kualifikasi yang berbeda dari prajurit-prajurit yang direkrut secara reguler. Mungkin dari penilaian-penilaian prestasi apa yang memenuhi syarat dan kriteria menjadi prajurit TNI, begitu ya, Let? Jadi untuk menjadi prajurit batch saya itu memang wajib juara mendapat medali di SEA Games. Nah, sebelumnya itu sebenarnya sudah sering ada pembukaan juga. Namun karena saya masih fokus di dunia atlet, saat itu juga saya belum kepikiran untuk masuk menjadi tentara gitu, Mbak. Sebelum-sebelumnya juga di karate saya udah pernah tanding juga, itu ikut kejuaraan-kejuaraan nasional yang diselenggarakan oleh Panglima seperti itu. Nah, namun alhamdulillahnya mungkin kemarin saat bertemu dengan Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Presiden menyampaikan bahwa untuk atlet-atlet berprestasi di SEA Games yang mau menjadi polisi atau tentara dipersilakan. Maka dari itu kami mengikuti perintah saja. Ya, jadi buat pemirsa Airman TV, mungkin di luar sana banyak rekan-rekan atlet tidak menutup kemungkinan ya, Let, untuk terus tetap berprestasi,
Nanti ketika ada rekrutmen bisa ikut mendaftar dengan melampirkan Sertifikat sertifikatnya. juaranya apa Ya. saja, seperti itu. Betul. Kebetulan kalau saya selain juara SEA Games kemarin, saya juga sebelumnya juara ASEAN Kickboxing Championship, itu dapat medali emas di Kamboja. Lalu sebelum-sebelumnya juga juara PON. Jadi kalau misalnya ada teman-teman di luar sana yang punya prestasi dan mau menjadi tentara, kalau nanti ada rekrutmen bisa dicoba untuk daftar seperti itu. Ngomong-ngomong nih, dari tadi udah banyak banget prestasi yang disebutkan. Mulainya dari umur berapa sih, Let? Kalau boleh tahu nih. Saya dimulai dari usia 11 Oh, tahun. 11 tahun. Iya. Masih SMP ya, Let? Iya, masih SMP. Saat itu 2011. Nah, waktu itu saya pertama kali diarahkan sama orang tua untuk ikut karate. Karena memang waktu kecil, namanya anak-anak ya, waktu itu saya sering berantem. Sering berantem sama anak tetangga. Terus sama orang tua diarahkan, katanya supaya lebih terkontrol dan terarah. Jadi kamu ikut karate. Dan saat itu memang saya merasa ada ketertarikan untuk olahraga bela diri. Akhirnya saya jalani. Tidak lama setelah saya ikut karate, saya disuruh untuk ikut kejuaraan nasional. Itu saya baru 1 tahun sebagai atlet karate waktu itu. Langsung dicoba, disuruh pelatnas nih, kejurnas gitu kan. Terus saat itu memang karena masih baru, saya masih kalah di sana. Tapi justru karena waktu itu saya kalah, saya berpikir untuk, loh kok saya kalah nih? Saya nggak mau kalah, saya mau menang gitu. Jadi akhirnya ada rasa ingin juara, akhirnya latihan terus sampai di tahun 2016. Itu pertama kali saya ikut kejuaraan nasional. Di situ saya juara 2 di Bandung waktu itu. Saya juara 2, terus saya merasa kayak kok cuman juara 2. Sedangkan ada ambisi untuk meraih juara 1 ya. Iya, sedangkan rekan-rekan saya itu yang saya temani latihan juara 1. Di situ saya bertanya, perasaan saya latihannya sama, saya sama juga makan nasi seperti mereka, tapi kok saya yang juara 2. Akhirnya di situ saya udah mulai berubah mindset ya. Kalau misalnya lawan saya latihannya seminggu 3 kali, saya harus latihan seminggu 4 kali. Pokoknya saya harus lebih gitu. Sampai di mana di tahun 2016 pertengahan ada kejuaraan nasional Piala Panglima di GOR Ahmad Yani ya. Oh iya. Ya, lokasinya itu sama juga di Iya, sini. di Mabes. Nah, waktu itu saya coba lagi. Nah, pertama kali ikut kejuaraan nasional yang skalanya lebih besar daripada kejurnas yang sebelumnya. Di situ saya injak final. Saya masuk di final, kok saya lawan pertama kali itu Sumatera Utara. Waktu itu dia memang sudah lebih dahulu karate ya. Di situ saya kalah lagi, juara 2 lagi saya, Mbak. Tapi tidak mengecilkan niat untuk naik podium juara 1. Iya, di situ saya mulai berpikir bahwa ini sepertinya ada yang salah ini. Kenapa kok saya masih juara 2? Setelah saya diberitahu oleh pelatih saya, katanya dari segi teknik, dari segi disiplin, kamu itu sebenarnya sudah ada. Hanya satu kurangnya, kamu itu kurang di faktor lakinya, di keberuntungannya tuh masih kurang. Saat itu karena mungkin saya masih remaja, masih kecil ya, jadi kalau dikasih tahu saya nurut-nurut aja. Saya langsung sholat 5 waktu sampai ada kejuaraan selanjutnya. Dan syukur alhamdulillah di tahun selanjutnya itu ada Piala Panglima lagi. Tapi sebelum Piala Panglima itu ada Piala Mendagri. Di Piala Mendagri ini masih juara 2, Mbak. Saya tuh bener-bener saat itu sudah kepikiran kayak, ini kayaknya saya jadi spesialis runner up ini. Sampai saya ubah lagi cara latihan saya. Saya ubah cara latihan saya, hanya hari Minggu saya istirahat. Senin sampai Sabtu saya hanya latihan. Sekolah tetap jalan, tapi sorenya saya latihan. Sampai hari untuk istirahat itu hanya hari Minggu saja. Sabtu saya tetap latihan.
sampai ada kejuaraan nasional Piala Panglima 2017 lagi. Di situ pertama kali saya bertemu lagi sama lawan-lawan yang berbeda. Tapi di final saya ketemu lagi sama lawan saya yang tahun sebelumnya. Dan syukurnya alhamdulillah di situ saya pertama kali juara 1, Mbak. Di situ senang sekali saya. Iya, pemirsa Airman mungkin dapat mengambil hikmah ya, bahwa setiap perjuangan kalau masih kurang berarti usahanya kurang keras. Iya. Kalau usahanya sudah keras tapi masih belum menang, mungkin ibadahnya lagi yang diperkuat. Betul. Karena bagaimanapun ibadah tetap nomor 1 ya, Let izin. Betul sekali. Perjalanan menjadi atlet sudah begitu panjang. Sekarang menjadi tentara nih. Bagaimana kultur yang dijalani dari peralihan masa sipil kemudian menjadi tentara nih, boleh di-sharing mungkin, Let? Sebenarnya kalau peralihan ya, kalau dari sisi disiplin mungkin karena sebelumnya di dunia olahraga kita sudah mendapatkan, tapi pada saat kita masuk transisi ke militer memang jujur agak kaget, agak syok karena kan berbeda sekali ya. Sipil yang biasanya bebas masuk ke dunia militer yang penuh dengan aturan, itu saya benar-benar harus menyesuaikan, harus belajar lebih banyak lagi karena kemudahan dari presiden ya untuk yang jalur atlet itu hanya 1 bulan saja untuk pendidikan. Maka dari itu kami sampai sekarang pun masih belajar dan benar-benar ini ya, masuk tentara itu memang ada sebuah kebanggaan. Tapi memang kebanggaan itu juga ada bayarannya kalau bahasa saya ya. Kita harus mengorbankan waktu kebebasan kita dan sebagainya. Ya agak kaget, Mbak, cuman ya namanya ini udah pilihan kita ya harus dijalani. Iya. Mungkin bisa juga berbagi kan, Let, karena tadi juga sempat cerita ada gagalnya, ada menangnya, ada pahitnya, ada manisnya. Mungkin Sobat Airman bisa mencontoh Let ini. Bagaimana cara mengendalikan emosi nih. Terkadang kalau kita kecewa terlalu berlarut-larut, kadang sampai galau bikin story di TikTok, di media sosial. Hari ini gagal, tuh bagaimana, Let? Oke. Jadi sebelumnya saya juga sebenarnya emosian banget, Mbak. Tapi kembali lagi karena kita seorang atlet profesional dan sekarang kita juga adalah seorang prajurit, ya kita harus belajar menguasai diri ya. Biasanya saya kalau mulai emosi itu di dalam diri saya itu saya udah harus menghitung. Kalau ini treatment saya sendiri ya. Kalau saya lagi emosi saya akan menghitung 1 sampai 5 di dalam sambil tarik nafas. Terus kalau misalnya sudah tenang, sudah hitungannya sudah 5 itu biasa sudah tenang seperti itu. Nah kalau untuk awal-awal memang agak susah ya, karena kalau atlet bela diri itu biasanya gampang emosi. Ya kalau ada sesuatu yang tidak sesuai biasanya langsung meledak gitu. Cuman karena saya berusaha untuk menahan diri, menguasai diri, jadi dan dengan profesi saya sekarang yang tentara ya dipendam saja, dibiarkan mengalir. Dari umur 11 tahun sampai hari ini mungkin akan ada kejuaraan-kejuaraan selanjutnya nih, Let. Mungkin kejuaraan-kejuaraan yang paling berkesan dan tak terlupakan. Berkesan dan tak terlupakan banyak sih, Mbak. Jadi pada saat saya ikut PON ya, kita mulai dari PON dulu. Ini saya sebenarnya 3 kali gagal PON, Mbak. Dalam arti bukan gagal kalah ya, tapi saya betul-betul gagal untuk bertandingnya. Jadi saya sudah berusaha berkali-kali untuk ikut kejuaraan daerah, tapi ada sesuatu yang membuat saya tidak bisa bermain. Di situ saya sampai 3 kali kecewa. Tapi karena saya berdoa terus sama Allah kan, kok ya Allah ini saya udah bersusah payah membuang waktu muda saya, kok saya main PON aja susah banget gitu. Sampai dimana saya pernah ada di titik sudah tidak mau jadi atlet. Di tahun 2021 itu saya
mengalihkan profesi ke dunia entertainment. Waktu itu saya sudah mulai nyaman di dunia entertainment, saya sempat main film juga. Kalau boleh sharing judulnya apa ya? Waktu itu judulnya film layar lebar, dia keluar main 1994, terus juga ikut FTV, sampai tiba-tiba saya dihubungi sama orang Jawa Barat. Saat itu dihubungi, kamu mau nggak jadi atlet lagi gitu, maksudnya kamu tetap mau tanding nggak? Saat itu saya sempat menolak, saya bilang sebenarnya saya sudah kecewa dengan atlet ini dunia olahraga ini sebenarnya. Cuman karena mereka juga tidak putus asa menghubungi saya, hampir selama 1 minggu itu saya coba untuk menolak, tapi sampai mereka menghubungi saya, akhirnya saya bilang oke, baik, saya coba. Pada saat saya ikut latihan, saya bertanding di Jawa Barat, saya juara, Mbak. Di situ saya langsung mikir, loh ternyata saya belum habis ya. Ternyata saya habis masanya. Masih juara, dikasih rezeki juara 1 nih. Ya udah, akhirnya saya jalani sampai ada kekecewaan lagi. Jadi memang di dunia olahraga itu kita tidak bisa berekspektasi tinggi ya. Karena memang pasti akan ada momen dimana kita akan kecewa. Betul. Tapi bukan soal kecewanya, tapi lebih kayak bagaimana kita bisa keluar dari kekecewaan itu untuk mengimprove diri kita lebih baik. Saat itu saya kecewa, saya cerita sama pelatih saya, karena kebetulan beliau punya cara ya, namanya Hypno Champion. Saat itu saya pikir Hypno Champion itu dihipnotis gitu kan, sampai karena yang kayak awalnya juga udah hipno. Nah, saya curhat ke beliau, saya capek jadi atlet karena saya sudah berprestasi di sini, tapi saya selalu dihalangi gitu. Ini gimana ya, kok rasa lelah membawa kekecewaan. Iya, jadi akhirnya satu hari beliau memberitahu saya untuk pindah cabang olahraga. Akhirnya beliau bilang pindah aja ke kickboxing. Nah, ini awal cerita kickboxing. Pindah saja. Jadi berawal dari kekecewaan. Pindah aja ke kickboxing, karena di kickboxing kamu juara tetap kamu yang dipakai. Karena kalau di sebelumnya saya yang juara belum tentu saya yang dipakai gitu kan. Akhirnya di kickboxing itu saya berpikir dulu, karena saya pikirnya kickboxing itu akan tinju-tinjuan yang sampai memar. Apalagi seorang wanita yang dimana wanita itu sangat sayang dengan tubuhnya. Ada jerawat satu udah pusing. Betul sekali. Nah, akhirnya saya konsultasikan ke orang tua. Ibu sangat mendukung. Kalau ayah saat itu bilang, yang betul, masa kamu mau tinju-tinjuan. Ayah saya pikirnya begitu. Karena ayah lebih protektif sama anak perempuan ya, Let. Ya, walaupun sebenarnya ayah saya juga sebenarnya mendukung saja untuk prestasi, tapi mungkin konteksnya karena mendengar kickboxing adalah olahraga yang full contact, yang dimana memang bersentuhan secara langsung. Kan di karate juga begitu, cuman bedanya di karate itu kita ada kontrol. Nah, setelah itu pelatih saya yang namanya Master Rossi, dia memberitahulah ke ayah saya, di kickboxing itu ada banyak kategorinya. Jadi ada kategori yang di ring, ada kategori yang di matras. Di matras itu dia lebih light. Jadi dia fokusnya untuk mencari poin, seperti karate. Seperti itu. Jadi seperti di awal tadi yang sudah kita sampaikan ya, Let. Kalau Let ini boxingnya di matras. Iya, di matras. Jadi lebih light, lebih wanita friendly gitu. Wanita friendly, dan sebenarnya ring juga wanita friendly kok. Cuman kalau di matras dia itu cari poin. Cari speed. Ya, cari speed. Powernya ya dikurangi ya 70% lah. 70% dari yang di ring. Ya. Nah, saat itu saya diajakin untuk ke kickboxing. 2 hari setelahnya langsung ada kejuaraan, Mbak. Ada kejuaraan provinsi. Saya juga shock loh, saya baru mengiyakan tiba-tiba didaftarin tanding. Ini gimana ceritanya? Ini masih di Jawa Barat. Masih di Jawa Barat. Memang saya atlet Jawa Barat. Saya memang dari Sulawesi Selatan. Saya lahir di Makassar, tapi memang berkarirnya di Jawa Barat. Perjalanan yang sangat panjang. Ya, saya dari Sulsel pindah ke DKI Jakarta, lalu akhirnya di Jawa Barat. Nah, lanjut setelah saya tiba-tiba didaftarkan, saya bertanding.
Di situ saya juara 1, Mbak. Di situ saya benar-benar berpikir kayak merasa jati dirinya kembali merasa gitu. jati diri saya kembali, dan saya merasa jalan yang baru terbuka. Saya tidak mengambil ini, saya tidak menyanyiakan kesempatan, saya mengambil kesempatan itu. Sampai di mana setelah juara saya masuk di dalam tim untuk Platda, untuk persiapan PON. Tapi sebelum PON kan ada namanya Prapon. Iya, baik. Nah, di Prapon itu syukur alhamdulillah saya juara 1 lagi. Luar biasa ya, Let. Dari saat itu saya punya kesibukan lain juga sebenarnya, Mbak. Ada kesibukan lain sampai saya mau masuk ke ke Platda lagi untuk persiapan PON. Nah, persiapan PON ini memang cukup panjang karena kami itu 8 bulan untuk TC-nya. TC. Ya, 8 bulan. Tapi karena saya merasa, wah, ini pertama kali saya akhirnya bisa main di PON setelah 3 kali gagal PON. Di situ saya benar-benar fokus, benar-benar saya tidak peduli dengan ajakan teman untuk ngajak hangout, ngajak ke mall. Saya mengenyampingkan dulu karena fokus saya adalah saya mau juara 1 PON. Ya, itu tadi yang disampaikan ya. Kalau kita mau juara harus ada yang dikorbankan. Ada kesenangan-kesenangan yang harus dikorbankan. Dan memang waktu muda itu ya memang harus dikorbankan karena kita punya keinginan, ada target, ada tujuan. Nah, sampai pada saat PON sempat saya hampir kalah, Mbak, di PON. Tapi balik lagi saya mengingat kayak ini tuh tujuan saya. Ini tuh saya harus menang. Ini entahlah kemungkinan saja ini bisa jadi PON pertama dan terakhir saya. Saya selalu berpikir seperti itu. Saya selalu berpikir bahwa kemungkinan ini akan menjadi pertandingan terakhir saya. Jadi saya harus all out semua. Saya harus keluarin. Akhirnya saya keluar sebagai juara 1. Ini awal yang di kickboxing bikin semakin mau menggeluti terus. Iya. Sampai akhirnya kemarin di Asian Games Asian Championship Kickboxing ya, tahun 2024. 24. Iya, yang ASEAN itu 2024. Jadi setelah PON 1 minggu transisi, kita memang tidak ada istirahat, tidak ada jeda, langsung ikut kejuaraan Asia. Dan saya baru tahu di kejuaraan Asia itu adalah ternyata untuk seleksi kualifikasi untuk ke The World Games. Jadi The World Games itu sama seperti Olimpiade. Yang membedakan adalah olahraga di The World Games adalah olahraga yang tidak dipertandingkan di Olimpiade. Jadi memang sama tapi beda nama ya namanya. Beda cabur-cabornya. Beda cabur. Walaupun memang ada juga cabur Olimpiade di dalam sana, ada wushu juga sebagainya. Cuma di situ saya langsung keingat di tahun 2013 saya pernah bercita-cita ingin bermain Olimpiade. Akhirnya kesampaian. Walaupun memang namanya beda, tapi ya konteksnya sama ya. Di situ saya langsung merasa kayak, wah ya Allah, setelah perjuangan yang begitu luar biasanya, akhirnya saya main The World Games. Karena di situ posisinya yang lolos mewakili Asia itu hanya berdua, Mbak. Hanya saya dan rekan saya namanya Susanti. Sepertinya nanti next setelah saya dia mau join juga. Nanti kita undang. Mau join jadi tentara juga. Nah, di situ karena hanya kami berdua dan kita tidak hanya mewakili Indonesia tetapi kita mewakili Asia. Tapi sayangnya karena saat itu kemungkinan kita jam terbangnya kurang, kita langsung bertemu dengan atlet-atlet yang memang sudah dari lama berkiprah di kickboxing, sudah ranking 1, 2, 3 dunia, sedangkan saat itu kami masih ranking 1 Asia, belum ranking 1 dunia gitu kan. Kita langsung bertemu dengan bahasanya pro playernya ya. Pro player. Nah, dan saya juga main pertama langsung ketemu sama pro playernya yang baru aja juara di Eropa gitu. Saya juga kaget, wah lawan saya begitu berat. Sempat skeptis kayak aduh bisa nggak ya. Tapi ya namanya fighter, setelah digampar sekali langsung sadar lagi, kita harus kuat. Masa kita mau dijajah sama orang Eropa gitu kan.
Walaupun waktu itu di World Games belum rezekinya, karena memang sekali lagi mungkin belum rezeki dan juga jam terbangnya kurang, tapi justru lebih memotivasi saya lagi Mbak. Kayak setidaknya Jadi arang pembakar semangat lagi. ya setidaknya saya harus bisa mempertahankan ranking saya sekarang gitu di Asia. Nah sampai akhirnya saya main lagi di SEA Games. Nah itu perjalanan yang cukup panjang dari World Games ke SEA Games ya, karena latihannya juga bukan di Indonesia. Banyak di luarnya. Banyak di luar, dan di TC-nya pun kita pindah-pindah negara. Jadi memang penyesuaian badan itu memang agak-agak lama waktu itu. Mulai dari suhu, cuaca, jam tidur bahkan. Jam tidur, bahkan saya sempat jet lag loh Mbak. Saya sempat jet lag karena perpindahan transisi waktunya. Bahkan sempat saya malam itu udah yang harusnya jam tidur ya, mata saya masih melek di situ. Pas besoknya itu harusnya udah melek, malah saya ngantuk-ngantuk. Karena perubahan jam yang sampai kadang berbeda berjam-jam. Iya, tapi ya namanya kita seorang atlet, kita harus profesional. Kalau jam latihan kita latihan, jadi saya tetap latihan, kita tetap harus konsisten, tetap harus disiplin. Seperti itu Mbak. Iya, seru sekali ya perjalanannya Let the Suswara Andi Journey ya. Mungkin bisa didefinisikan apa itu petarung sejati? Petarung sejati, oke. Petarung sejati itu ketika mereka gagal, itu bukan berarti itu akhir dari segalanya. Justru itu adalah permulaan untuk kamu mengimprove dirimu, mencari jati dirimu, mencari dirimu, supaya kamu bisa berkembang lebih baik, dan justru kamu bisa belajar untuk menjadi yang terbaik, versi dirimu yang terbaik. Jadi petarung sejati jangan takut kalah, jangan pernah takut kalah. Takutlah kalau misalnya kamu kalah tapi tidak bisa berkembang lagi, itu yang harusnya kamu takuti. Dan harus disiplin, udah itu nomor satu, disiplin dan konsisten. Bentuk dukungan yang paling berarti mungkin bisa dari sebelum bertanding, ritual wajib video call orang tua, atau izin ke orang tua mohon doa, gimana itu? Nah biasanya ritualnya ya, karena gini, setiap atlet itu punya treatment beda-beda untuk dirinya sendiri. Pertama-tama biasanya sebelum bertanding, ini rahasia sebenarnya ya, cuman karena tidak apa-apa, biasanya atlet itu ada yang tiba-tiba makan banyak atau tiba-tiba tidak mau makan. Kalau saya biasa tiba-tiba nangis sendiri, nangis yang keluarin emosi yang terdalam mungkin. Ya, jadi kalau saya itu biasanya H-2 sebelum bertanding itu saya udah nangis, yang bener-bener nangis sampai yang lemes. Itu sebenarnya tujuannya supaya kalaupun nanti saat saya tanding, saya kalah menang, saya udah nggak usah nangis lagi. Jadi sudah dikeluarin dan dari semua awal. udah keluar di awal. Jadi kalaupun saya menang, jadi tidak terlalu overconfident. Kalaupun saya kalah, saya juga tidak terlalu sedih. Jadi saya udah ngeluarin semua. Lalu saya biasanya kalau udah nangis seperti itu, saya telepon orang tua, menghubungi orang tua mulai menenangkan, memberikan masukan. Karena orang tua saya itu sangat mensupport saya dari segi apapun. Dan jadi kalau misalnya saya tiba-tiba nangis seperti itu, mereka udah tahu, oh ini anak sedang mentreatment dirinya, dibiarkan saja sampai tenang, baru mereka kasih masukan. Lalu saya biasanya tiba-tiba jadi orang yang berbeda sih Mbak, biasanya Mbak ya. Biasanya saya kan orangnya aktif ya, aktif bertanya atau aktif bagaimana. Nanti saya tuh sebelum tanding saya tiba-tiba diem aja, tiba-tiba diem. Tapi setelah saya tanding tuh biasanya saya langsung buar. Dikeluarkan. Jadi memang ditahan, kontrol diri kayak yang pertama tadi kita bahas. Memang kontrol diri, support emosional dari orang tua itu memang perlu. Mungkin ada orang tua yang sedang menonton. Kita jangan pernah sekali-sekali mengecilkan cita-cita dari anak-anak kita. Namun kita harus tetap memberikan support apapun itu, termasuk support emosional. Iya, betul sekali. Nah, selanjutnya nih, kita mau masuk sesi cepat. Jadi
Saya berikan pertanyaan singkat, let jawab dengan cepat. Wih, apa tuh? Iya. Lebih pilih KO atau kemenangan poin? Kemenangan poin. Kemenangan poin kenapa itu? Karena kalau kita menang poin, eh kita tuh lebih bangga ya Mbak ya. Karena kalau misalnya kita menang karena kita nge-KO-in orang, kadang kita kasihan. Ada tetap rasa iba ya. Ada rasa iba. Jadi saya tuh lebih senang ketika saya menang poin. Tapi tetap ada ambulans kan yang standby. Pasti itu, dan harus ada. Harus ada. Nah, lanjut. Latihan yang paling berat, fisik atau mental? Paling berat mental. Kenapa gitu mental? Jadi begini, fisik itu hanya di badan kita. Kalau misalnya kita istirahat, fisik kita udah baik. Seger. Tapi kalau misalnya mental, itu walaupun kita bangun tidur tuh, kalau mental kita belum di switch lagi, ya masih gitu-gitu terus. Jadi paling berat memang latihan mental. Latihan mental nih. Biasanya kalau mental lagi jatuh itu biasanya ngapain? Atau video ke orang tua, curhat, atau mungkin nonton video-video lawan-lawan yang akan ditandingi? Oh, kalau kayak gitu malah makin kena mental Mbak sebenarnya. Makin kena mental. Karena biasanya gini, nggak tahu ya kalau orang lain. Kita itu kalau kita melihat kita lagi posisi mental breakdown, lagi mentalnya lagi drop, terus kita lihat lawan kita malah jadi kayak membanding-bandingkan diri kita dengan dia, jadi ada muncul rasa takut biasanya. Nah, kalau saya biasanya kalau misalnya mentalku lagi drop, aku melihat prestasi-prestasiku sebelumnya. Aku melihat, oh ternyata aku udah sejauh ini. Terus biasanya aku mengalihkan perhatianku yang tadinya mungkin aku udah jenuh latihan nih. Nah, tiba-tiba pergi dulu sebentar healing, entah itu pergi ke mall untuk belanja, namanya wanita ya. Habis belanja kembali lagi, itu udah mulai fresh lagi. Kadang juga minta nasihat dari orang tua, seperti itu Mbak. Selama dari kecil, umur 11 tahun bertanding, lawan yang paling berat siapa? Mungkin ini kedengaran klasik ya, tapi ini memang terasa banget. Lawan diri sendiri itu paling berat. Kalau kita melawan misalnya dari manusia kayak dari daerah lain, itu kita mungkin kayak merasa kayak masih bisa mengalahkan. Tapi diri kita nih, kalau misalnya kita nggak bisa kontrol, kita bahkan belum tanding pun kita udah bisa kalah duluan loh. Jadi untuk lawan paling berat itu memang diri sendiri. Kadang juga mau olahraga pagi, lawannya nggak ada, tapi lawannya diri sendiri. Iya, rasa ngantuk. biasanya rasa kantuk, rasa malas, rasa tidak mau bergeraknya, itu yang berat untuk dilawan biasanya. Sangat berat, betul sekali. Nggak hanya atlet yang merasakan diri sendiri sangat berat, bahkan orang biasa pun mungkin juga merasakan. Nah, yang paling seru nih, mungkin bisa jadi motivasi buat teman-teman di luar sana. Moto hidupnya, ayo cepat jawabnya. Moto hidupku sebenarnya moto hidupku, ambil segala kesempatan, apapun itu yang di depan, ambil semua, jangan dilewatin. Seperti halnya nih, saya tidak melewatkan kesempatan menjadi tentara, saya ambil, walaupun sebenarnya cita-cita saya bukan jadi tentara tadinya. Ya, refleksi diri dari umur 11 tahun lagi, dari kecil lagi. Kira-kira kata yang menggambarkan diri Letda Suswara Andi Jerni? Pejuang perempuan yang berani. Mantap. Perempuan gak semuanya bisa berdiri seperti Letda Sus Andi Jerni ya, karena sekarang posisinya juara 1 Asia ya. Luar biasa, tidak mudah perjalanan untuk sampai ke sana. Mungkin ada satu lagi nih, banyak yang bertanya-tanya, tadi kan sempat menyampaikan ada pilihan masuk TNI atau Polri. Nah, mengapa ini bisa memilih TNI, khususnya Angkatan Udara? Oke, jadi kenapa saya memilih tentara? Karena satu, saya merasa tentara keren ya, keren. Terus kenapa saya masuk AU? Karena saya melihat tentara-tentara di AU itu semuanya keren aja, bisa
ada di kota. Hmm. Jadi saya pernah dengar rekan saya bilang tentara AU itu kerjanya di kota. Jadi mereka itu tentara kota. Sedangkan saya juga memang sebenarnya lebih senang di kota gitu. Terus katanya walaupun saya merasa semuanya memang cantik ya Mbak ya. Koal, cantik-cantik. Tapi saya merasa Wara juga punya Ada poin. ketertarikan tersendiri terhadap Iya. Wan TNI Angkatan Udara Iya. yang biasa kita sebut dengan sebutan Wara. Nah, dan juga ini mungkin agak lucu ya. Kenapa saya ambil Angkatan Udara? Karena sama seperti nama belakang saya, Mas Wara. Mas Wara. Jadi Wara gitu. Kenapa? Mungkin banyak yang penasaran kenapa saya nggak ke polisi. Karena rekan-rekan saya kickboxing banyak yang ke polisi juga. Cuman kalau polisi juga bagus. Cuma kalau saya merasa belum ada panggilan hati. belum ada panggilan hati, dan saya merasa karakter saya ya Lebih seperti ke lebih TNI cocoknya AU. ke militer gitu. Seperti itu Mbak. Jadi berawal dari ketertarikan sesimpel keren gitu. Sesimpel keren. Keren. Mungkin teman-teman di sana juga ada yang melihat Angkatan Udara keren, akhirnya menjadi motivasi panggilan jiwa untuk bergabung ya. Iya. Yang terakhir, apa harapannya terhadap perkembangan olahraga diri di lingkungan militer? Oke. Jadi harapan saya semoga olahraga di militer itu semakin berkembang, semakin maju, semakin banyak atlet-atlet yang muncul di militer, karena sejauh ini sudah banyak. Tapi kalau bisa persebarannya lebih luas lagi, karena kebanyakan rekan-rekan saya banyak yang ke darat dan ada juga mungkin yang ke laut. Tapi saya harap kedepannya persebaran atlet bisa lebih merata lagi, dan juga mungkin rekan-rekan yang mau jadi tentara ya mau masuk ke Angkatan Udara, bergabung dengan saya sebagai atlet di sini. Saya sangat-sangat berharap itu kedepannya lebih banyak atlet di sini gitu. Iya, mungkin dari awal cerita banyak adik-adik dan pemirsa yang tertarik ingin coba bergabung. Ini apakah campnya sudah banyak dan tersebar di seluruh Indonesia, atau memang hanya masih terfokus di Jawa Barat? Oke, ini kickboxing itu memang olahraga yang baru kurang dari 10 tahun. Tapi persebarannya itu sudah di mana-mana Mbak. Jadi untuk rekan-rekan teman-teman di luar sana yang mau mencoba bergabung, mencoba kickboxing, silakan di searching. Biasanya di situ pasti ada camp-camp. Biasanya campnya gabung. Biasanya bareng Muay Thai atau tinju. Jadi di luar sana itu tidak hanya di Jawa Barat. Sekarang sudah menyebar di pelosok-pelosok di seluruh Indonesia. Jadi buat rekan-rekan teman-teman yang mau bergabung di kickboxing, silakan cari dojo yang terdekat atau camp yang terdekat. Di situ pasti ada. Kalaupun teman-teman atau rekan-rekan semua mau mencoba yang lain, bisa juga ke karate. Karate lebih luas lagi, lebih di mana-mana lagi. Sebelumnya saya atlet karate DKI. Saya itu sudah 4 tahun 5 tahun latihan di Halim Karate Champion. Itu dia ada di Masih berbau Angkatan Udara. Masih berbau Angkatan Udara. Jadi memang sebelum sudah ada clue-nya ini ya. Sebelum saya bergabung, cuman belum sadar. Bahkan saya pernah latihan pakai baju kaos Wabuana Paksa yang warna biru itu. Jadi saya kan belum tahu ya waktu itu kalau itu baju untuk daleman ya, daleman untuk tentara AU. Saya pakai latihan. Ternyata itu sudah clue ya. Jadi memang kalau dilihat-lihat, oh iya dulu pernah ada di sini dan sekarang ada di sini ikut mengabdi gitu ya Let ya. Ya, itu tadi bincang-bincang dengan Letdasus Wara Andi Jerni. Luar biasa perjalanan beliau bisa sampai ada di sini, tidak mudah, banyak jatuh bangun. Namun satu hal yang diingat, ibadah tetap harus jalan. Karena apapun latihannya kalau tidak dibarengi
doa Doa. itu tidak akan bisa. Betul, kalau kata pelatih saya ada banyak faktor, Mhm, yang pertama mental, mhm, terus disiplin, konsisten, jangan lupa ini yang paling penting, mhm. ini tidak akan bisa kalau ini nggak ada ibadah. Ibadah, betul sekali. Jadi mungkin teman-teman yang merasa usahanya sudah keras, sudah maksimal, tapi hasilnya masih mengecewakan, mungkin refleksi diri bagaimana kedekatan kita dengan Yang Maha Pencipta. Betul sekali. Iya, terima kasih Letda Suswara Andi Jerni sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini, sharing-sharing, berbagi untuk penonton Airman TV. Sama-sama Mbak Nadia. Semoga kita bisa ketemu lagi ya, Let, sharing-sharing lagi Boleh. untuk cerita-cerita selanjutnya. Terima kasih kepada pemirsa Airman TV yang sudah mendengarkan podcast hari ini yang berjudul Di Balik Sarung Tangan Cerita Seorang Petarung. Terima kasih juga kepada Letda Suswara Andi Jerni yang sudah mendedikasikan dan memberikan inspirasi untuk pemirsa Airman TV. Kepada pemirsa Airman TV, teruslah berjuang di medan masing-masing karena sejatinya kita semua adalah petarung. Saya Serdawara Nadia Eka Putri undur diri, mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati pemirsa. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam Swabuana Paksa. Terima kasih Mbak. Terima kasih, Let.